tiap hari memberitakan Injil supaya orang Sunda diselamatkan. Amin. Saya belum ke Kalimantan, belum ke Sumatera. Jawa Barat juga belum diobok-obok semua. Betul, Jawa Barat juga belum diobok-obok. Saya tiap hari ke Garut, Tasikmalaya, Kuningan, pokoknya kota-kota yang ada di Jawa Barat. Tapi puji Tuhan, sekarang orang Sunda sudah banyak yang terbuka mata rohaninya. Kenapa? Karena saya setiap hari berdoa, Tuhan bukakan yang menyelubungi orang Sunda. Betul, karena diselubungi orang Sunda dengan roh-roh ilah zaman sekarang. Benar tak? Roh perdukunan, bagaimana bukan. Pendeta ini ingin obok-obok Jawa Barat, khususnya suku Sunda, untuk dimurtadkan dan dikristenisasi. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dia sudah mengaku dulunya sebagai ustadz katanya, dan dia mengaku sebagai santri pondok pesantren. Dan apa yang terjadi? Dia membawa Al-Quranul Karim, membawa ayat Al-Quranul Karim, lalu kemudian ditafsirkan dengan nafsunya, ditafsirkan dan dipelintirkan maknanya. Ini sangat luar biasa kekejiannya, ikhwafillah. Maka dari itu, sebarluaskan di media sosial, wabil khususnya warga masyarakat Jawa Barat, agar menjadi maklum, supaya kita lebih hati-hati ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada seorang pendeta misionaris yang mana orang ini ingin mengobok-obok Jawa Barat, khususnya suku Sunda. Dia ingin mengkristenisasikan, bahkan dia ingin memurtadkan umat Islam melalui Al-Quran yang kemudian disalahartikan, yang kemudian dipelintirkan. Alhamdulillah, ini sangat keji luar biasa, dan kita akan saksikan bagaimana cara-caranya dan bagaimana dia ingin memurtadkan umat Islam, lalu kemudian dia membawa ayat suci Al-Quran tetapi disalah maknakan, disalahartikan. Baik, kita akan ikuti terlebih dahulu bagaimana kesaksiannya. Silakan, alhamdulillah. Memperkenalkan, nama saya Aman Suherman. Saya dari Bandung Barat. Di Bandung ada 3 bagian, ada Bandung Barat, ada Kota Madia Bandung, ada Bandung. Jadi saya tinggal di KBB. Puji Tuhan, saya sudah lama Yesus lahir di dalam hidup saya 94, Yesus lahir di dalam hidup saya. Saya dari mantan ustadz, saya pesantren, dari pondok pesantren. Baik, supaya diketahui oleh kita semua dan kita semua menjadi maklum bahwa orang ini sudah ngaku-ngaku sebagai ustadz dan ngaku-ngaku pernah mondok di pesantren. Nah, kita tidak aneh lagi, alhamdulillah, terhadap orang yang semacam ini, karena banyak sekali di antara mereka yang mengaku dulunya sebagai ustadz, mengaku dulunya sebagai imam masjid, mengaku dulunya sebagai khalifah bahkan, tetapi ketika dia pembuktian menunjukkan ilmu keislaman, itu tidak ada, alhamdulillah. Ya, salah satunya dengan bapak ini, alhamdulillah. Baik, kita akan langsung saja lihat ke video berikutnya agar diketahui oleh kita semua. Silakan, alhamdulillah. Jadi, puji Tuhan, saya udah menerima Tuhan Yesus karena saya sering membaca Al-Quran. Di Al-Quran itu juga Yesus, Isa Al-Masih itu besar di dunia, besar di akhirat. Puji Tuhan. Dan di Al-Quran juga Isa Al-Masih itu Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Jadi akhirnya saya percaya. Sesudah percaya, Bapak Ibu, kembali kepada tantangan tadi ya. Saya ketahuan sama keluarga, akhirnya dikucilkan, dibilang gila, dibilang berbagai macam, dimarahin. Mohon maaf Pak, saya kira dan hemat kami, orang-orang yang kemudian memarahi Bapak, lalu kemudian Bapak dikatakan gila, mohon maaf saya katakan demikian, itu bukan tanpa ada alasan. Yang pertama, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu, Isa itu besar di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat demikian, lalu kemudian Bapak mengada-ngada ayat demikian. Berarti Bapak, ya mungkin kita bisa jawab semuanya, ya alhamdulillah. Berarti kan Bapak mengada-ngada. Kalau misalkan mengada-ngada, berarti Bapak tidak tahu tentang Al-Quran itu sendiri. Kalau misalkan ada ayat dalam Al-Quranul Karim bahwa Isa itu yang besar di dunia dan di akhirat, ya mungkin yang menjadi Kristen itu bukan hanya Bapak saja. Karena dalam Al-Quran tidak ada, kemudian Bapak mengada-adakan, berarti hemat kami orang-orang yang memandang Bapak itu, mohon maaf saya katakan, pertama gila, lalu kemudian Bapak itu dimarahin karena Bapak mengada-ngada ayat suci Al-Quran tersebut. Padahal dalam Al-Quran tidak ada mengatakan redaksinya bahwa Nabi Isa itu yang besar di dunia dan di akhirat. Tidak ada demikian. Lalu kemudian yang kedua, katanya Nabi Isa itu adalah Shiratal Mustaqim. Coba lihat Pak dalam Al-Quranul Karim. Lihat dalam ayatnya. Ada 27 ayat dalam Al-Quran. Kata Shiratal Mustaqim itu diulang-ulang.
Dan para nabi Allah Subhanahu wa taala itu lalu kemudian diutus ke muka bumi untuk menunjukkan jalan yang lurus, termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam. Berikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mimpi Nabi Isa dalam Al-Qur'an menjadi Tuhan, karena Nabi Isa sendiri dalam Al-Qur'an itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada umatnya agar mengikuti jalan yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf itu. Bagaimana lantas kemudian berkata Nabi Isa, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratal mustaqim. Innallaha, sesungguhnya Allah itu rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Allah. Hadza shiratal mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jalan menunjukkan kepada kita, wabil khususnya kepada umatnya, agar kita menyembah Allah Tuhan yang satu, bukan malah kita menyembah jalannya. Analoginya misalkan seperti ini, jalan tol itu lurus, akan tetapi tidak ada yang ingin membuat rumah di jalan tol. Karena apa? Jalan tol itu hanya jalan. Sedangkan yang kita tuju adalah tempat yang kemudian terlalui oleh jalan tol tersebut. Sedangkan kita sebagai makhluk Allah harus mengikuti jalan-jalannya para nabi, karena jalan para nabi itu adalah jalan yang lurus. Lalu kemudian ketika kita mengikuti jalan nabi itu, jalan yang lurus itu, maka titik kulminasinya adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Pak, jangan sampai mengatakan Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus lalu kemudian dituhankan. Nah, ini kekeliruan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama, ikhwafillah. Baik, kita akan lanjutkan kembali ke video berikutnya. Silakan. Al-Quran mengatakan kul ya ahlal kitabil lastum ala sayin hatta tuqimu taurata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kalau kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Wah, ini sangat parah dan sangat miris ya kafilah. Sangat-sangat parah. Ini terjemahnya itu sangat berbeda dengan ayat Al-Qur'annya. Dia mengatakan, Qul ya ahlal kitab, hai orang kitab, kamu tidak dipandang beriman sebelum engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya Allah Karim, apakah dengan cara ini lalu kemudian Anda memurtadkan umat Islam? Apakah dengan cara kotor ini lalu kemudian mengajak kepada jurang kesesatan? Al-Quran yang kemudian kalamullah lalu kemudian dipelintirkan maknanya agar umat Islam murtad, agar umat Islam jauh daripada kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, sebarluaskan hal ini supaya orang-orang tahu di sana bahwa ada orang, ada oknum yang kemudian ingin memurtadkan umat Islam. Ini sangat ngeri, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan ya. Maka saya menjadi penginjil sekarang di Jawa Barat. Kenapa? Saya belum pernah menginjil ke Kalimantan, ke Sumatera, belum pernah. Kenapa Bapak Ibu Jawa Barat itu 40 juta? Mau kemana mereka? Kalau Injil tidak diberitakan di Jawa Barat. Semua orang sudah beragama. Tapi kalau ditanya, Akang upami meninggal badai ke mana? Ah, kumaha engkewe. Kalau banyak amal perbuatan, kayak masih mudah-mudahan. Saya sering katakan sama mereka, kalau mau ke surga harus percaya kepada orang yang datang dari surga. Karena Yesus bukan manusia. Isapa innahu rohullah pamelematuhu. Isa bukan manusia tapi roh Allah. Berkali-kali dia membawa ayat Al-Quranul Karim lalu kemudian terjemahnya dipelintir kafilah. Isa itu bukan manusia, tetapi Isa itu adalah roh Allah. Nauzubillah min dzalik ya ikhwah. Ini sangat kejebakan, terkesan merendahkan kepada orang-orang Sunda, kepada orang-orang di Jawa Barat. Katanya, kamu kalau misalkan meninggal mau kemana? Ya bagaimana nanti aja, ya insya Allah. Padahal kan tidak demikian ya kafilah. Kalau misalkan kita melihat daripada ayat suci Al-Quran jelas, orang-orang yang beriman, ulaikumul warithuna alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Di ayat yang pertama itu di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagialah orang yang beriman. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ulaikumul warithuna alladzina yarisunal firdaus, mereka-mereka itu akan diwariskan surga firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Kenapa kita insya Allah? Kenapa kita mudah-mudahan? Ya kita manusia. Yang mempunyai surga itu Allah. Lantas ada hak apa kita mengatakan kita pasti masuk ke dalam surga? Kita yakin akan masuk ke dalam surga. Padahal surga itu milik Allah sendiri. Maka kerendahan hati kita, ketawaduan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga, dan etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan insya Allah, karena yang memiliki surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Silakan.
tiap hari memberitakan Injil supaya orang Sunda diselamatkan. Amin. Saya belum ke Kalimantan, belum ke Sumatera. Jawa Barat juga belum diobok-obok semua. Betul, Jawa Barat juga belum diobok-obok. Saya tiap hari ke Garut, Tasikmalaya, Kuningan, pokoknya kota-kota yang ada di Jawa Barat. Tapi puji Tuhan, sekarang orang Sunda sudah banyak yang terbuka mata rohaninya. Kenapa? Karena saya setiap hari berdoa, Tuhan bukakan yang menyelubungi orang Sunda. Betul, karena diselubungi orang Sunda dengan roh-roh ilah zaman sekarang. Benar tak? Roh perdukunan, bagaimana bukan orang Sunda dikerumuni bahkan diselubungi oleh roh-roh perdukunan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, orang ini sepertinya agak merendahkan orang Sunda, wabil khususnya orang Jawa Barat. Terkesan orang Jawa Barat itu percaya akan dukun, percaya akan hal-hal yang kemudian Rasulullah SAW melarang kepada kita umat Islam. Padahal kalau misalkan kita lihat di Jawa Barat itu adalah kota santri, di Jawa Barat itu adalah kota yang banyak di sana melahirkan para ulama-ulama dan banyak pondok pesantren yang kemudian mereka tersohor. Alhamdulillah. Tetapi kesannya di sini justru umat Islam di Jawa Barat kebanyakannya orang yang percaya kepada hal-hal yang mistik, hal-hal yang dukun seperti itu. Alhamdulillah. Padahal mayoritas orang Jawa Barat adalah orang-orang insya Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini menjadi informasi untuk kita semua dan kita lebih hati-hati ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.